kami dari kelas LC76 akan mewawancarai perusahaan yaitu JNC Cookies. Saya Inaya. Saya Arzika. Saya Alia. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Alia Riadatul Aishi. Di sini saya akan menginterview dengan Bapak. Halo, saya Jody Janitra, selaku Direktur PT Joysi Nusantara Cemerlang, atau lebih dikenal dengan nama JNC Cookies. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana JNC Cookies menemukan passion dan motivasi bisnisnya? Awalnya nggak sengaja, saya ini generasi kedua ya, jadi memang dulu itu ayah dan ibu saya memulai itu sebetulnya nggak sengaja. Jadi karena kebutuhan gitu ya, kebutuhan desakan ekonomi. Terus memang mama saya juga senang masak, senang bikin kue gitu. Terus akhirnya tahun 96 Joysi, dulu namanya Joysi bukan JNC. Joysi itu berdiri. Awal mulanya bukan kue kering, tapi bakery. Jadi roti, kue-kue basah. Awal kita jualan tuh produk-produknya itu. Terus ketika bulan puasa mendekati lebaran gitu ya, barulah kita produksi kue kering. Nah, kapan sih mulai bikin cookies sepanjang tahun? Itu dimulai sejak tahun 98. Waktu itu kita lagi mengalami krisis moneter ya di Indonesia. Harga bahan baku roti, kue-kue kering itu karena terpengaruh sama dolar, harganya naik drastis, daya beli turun. Nah, akhirnya kenapa kita mutusin di cookies? Ternyata orang Indonesia itu punya kebiasaan kalau hari raya mereka pengen menghidangkan sesuatu yang spesial ke sanak saudara. Nah, pada saat Krismon roti, kue basah turun, nah cookies ini pada saat bulan puasa naik. Akhirnya ya udahlah, kita putusin untuk adalah bikin cookies aja, walaupun jualannya ramenya hanya hari raya gitu waktu itu ya. Sekarang sih alhamdulillah di bulan-bulan biasa ya lumayan lah, walaupun belum serame kalau hari raya Natal, Imlek. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana JNC Cookies mengenali peluang dan menghasilkan ide-ide? Mengenali peluang, kita sebetulnya ada tim R&D gitu ya. Jadi isinya ada orang produksi, orang marketing, product development gitu ya. Mereka tugasnya adalah melakukan riset terkait produk-produk apa yang akan rame, atau tren apa yang lagi rame di luaran. Nah, tugas mereka itu ngumpulin resep. Launchingnya belum tentu pada saat mereka beres menciptakan produk. Jadi bisa jadi disimpan dulu, nunggu momentum pada saat kayaknya bulan depan nih baru keluar, kita tabung dulu si resepnya. Biasanya gitu sih. Jadi ada tim R&D. Oke, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana JNC Cookies melaksanakan analisis kelayakannya? Masih sederhana sebetulnya. Mungkin teman-teman juga diajarin kalau di kampus gitu ya. Standarnya kita bikin SWOT analysis gitu ya, terus juga marketing mix juga secara sederhana gitu ya. Jadi sebelum kita melaunching produk ini harus seperti apa, harganya berapa, tempatnya di mana, packagingnya yang cocok tuh bahan apa atau modelnya seperti apa, barulah kalau kita ngerasa kayaknya kita bisa nih unggul dibanding kompetitor, atau belum ada produk yang mirip yang dibuat oleh kompetitor, baru kita launching. Ya. Perkenalkan, nama saya Arzika Putri. Untuk pertanyaan nomor 4, jenis model bisnisnya. Bisnis modelnya sebetulnya kita perusahaan manufaktur sebetulnya gitu ya, karena kita memproduksi sendiri kue keringnya, tapi juga kita mempunyai dalam pendistribusiannya, kita punya jalur distribusi sendiri. Kita buka kesempatan bagi teman-teman yang mau menjadi reseller JNC. Jadi kita ada di setiap kota atau provinsi ada distributor, lalu di bawahnya ada member yang menginduk ke masing-masing distributor.
Untuk pertanyaan nomor 5, siapa pesaing JNC Cookies dan bagaimana JNC Cookies menafsirkan kompetisi tersebut? Sebenarnya cukup banyak gitu ya, dari berbagai level. Kalau di skala mikro kecil itu banyak sekali ibu-ibu biasanya bikin kue kering dengan mereknya sendiri, tapi memang biasanya musiman. Muncul pada saat bulan puasa saja atau Natal saja gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang levelnya mirip-mirip ya banyak juga ya, rata-rata sih sebagian masih keluarga sendiri bahkan gitu. Jadi ada yang om, ada juga yang punya tante gitu ya. Untuk nomor 8, bagaimana JNC Cookies memprediksi masa depan bisnis JNC Cookies sendiri? Kita sih berkeyakinan gitu ya bahwa selama kerukunan beragama, kenyamanan dalam saling berinteraksi sosial itu tetap terjaga di Indonesia, marketnya akan terus tumbuh. Kenapa? Karena kebiasaan kita kan bersilaturahmi, ketemu sama teman, sama saudara, sama keluarga gitu ya. Dan rata-rata semua diajarin gitu ya, mau di agama apapun jangan datang dengan tangan kosong. Datang itu bawa sesuatu yang dirasa spesial. Nah, rasanya sih JNC pas untuk itu. Jadi kayaknya marketnya akan terus berkembang selama memang tradisinya tetap bisa berjalan normal gitu ya, seperti biasa. Kecuali pada saat pandemi kemarin ya, bingung juga orang nggak datang. Tapi kita sih lumayan dapat momentum juga gitu ya, karena nggak bisa ketemu, orang nunjukin perhatiannya ke sana keluarganya tuh dengan ngirim online si kuenya gitu, lumayan juga gitu. Selamat sore semuanya, saya Inaya dengan NIM 28025545775. Saya akan mewawancarai Pak Abadi sebagai legal officer dari JNC Cookies. Baik Pak, pertanyaan yang nomor 6, macam apa yang JNC Cookies miliki itu apa aja? Untuk hak paten itu kan kita memiliki yang namanya bukan hak paten tapi hak merek. Hak merek itu kita sudah daftarkan beberapa kali perpanjangan dan terakhir diterbitkan pada tahun 2023 karena emang posisinya kan dulu kepemilikannya nama almarhum owner pertama yaitu Pak Dedi. Nah sekarang sudah diperbaharui ke jadi ahli waris, yaitu Bu Cindy, Bu Diah, sama Pak Jody itu sendiri. Nah klasifikasi yang kita miliki dari hak merek itu masuk ke dalam klasifikasi merek kelas nomor 30 sama 34, yaitu berbentuk produk kue kering. Itu yang kita miliki saat ini. Untuk yang pertanyaan selanjutnya yang nomor 7, bagaimana persepsi dari JNC Cookies gitu tentang pentingnya memiliki si paten atau si hak merek itu gitu? Hak merek itu mungkin dalam suatu perusahaan sih sangat penting ya, karena setiap perusahaan tuh memiliki suatu ciri khas tersendiri lah setiap produk atau yang kita miliki, yaitu salah satunya untuk kita mempunyai ciri khas dan itu tidak dapat dijiplak oleh pihak lain. Makanya sangat penting sekali hak merek atau logo kita didaftarkan ke haki tersebut, hak kekayaan intelektual tersebut, dan itu sangat penting untuk setiap perusahaan gitu.